muslimin rahimakumullah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Takmir yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ikut bersama-sama beracara dalam bulan Ramadan ini, yaitu dalam rangka kuliah subuh pagi ini. Mudah-mudahan kepercayaan ini dapat saya pikul sesuai dengan kemampuan yang ada, insya Allah. Yang hendak saya bicarakan adalah dengan judul Api Islam Tak Pernah Padam. Kenapa demikian? Karena ternyata akhir-akhir ini, serangan terhadap Islam, upaya untuk membunuh atau mematikan api Islam itu banyak terjadi di mana-mana. Tapi kenyataannya malah justru semakin menyala. Nah, ini. Bukan pada tingkatan masyarakat awam saja, bahkan sejak beberapa tahun yang lalu sudah dipelopori oleh pimpinan negara, umpamanya seperti Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Itu bahkan sedang mengembangkan Islamfobia, kita kenal demikian, kebencian terhadap Islam. Apakah akan berhasil? Kenyataan yang kita lihat justru anggota-anggota parlemen di negara-negara Eropa sana pada masuk Islam, seperti Joram van Keleveren, anggota parlemen, dan beberapa orang yang lain masuk Islam. Ini sebagai contoh. Kenapa demikian? Mari kita kaji. Allah sudah menyatakan sejak awal datangnya Islam, upaya untuk memadamkan semangat Islam itu sudah tumbuh. Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Upaya apakah itu dari mulutnya, apakah dari perbuatannya, apakah dari hartanya, Abu Lahab tidak akan berhasil. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Ayat yang lain secara umum Allah juga menceritakan, surat As-Saff ayat 8. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Yuriduna, mereka pada ingin ayyutfi'u nurallah, untuk memadamkan api Allah, memadamkan semangat Islam. Wallahu yutimmu nurih, tidak akan berhasil karena Allah akan selalu menyempurnakan cahaya Islam tersebut. Oleh karena itu, orang-orang ahli bilang bahwa api Islam selalu akan menyala, tidak pernah padam, karena pertama adanya cawe-cawe Allah, istilah populer yang dipopulerkan oleh Jokowi, cawe-cawe. Allah selalu cawe-cawe, Allah mutimmu nurih. Dia akan selalu ikut menyempurnakan cahaya Islam. Ditekan bagaimana justru hari ini yang berkembang adalah Islam di Eropa,
apalagi di Asia, berkembang terus. Wallahu mutimmu nurih, Allah yang menyempurnakan cahaya Islam itu. Yang kedua, Islam selalu tegak, selalu nyala, tidak pernah padam. Kenapa? Tiap akhir abad, tiap 100 tahun, akhir 100 tahun, Allah akan mengutus reformis. Ini yang bilang Nabi. Siapa reformis itu? Dalam hadis itu para ulama mengatakan bukan orang perorangan, bisa jadi adalah banyak orang. Bahkan mungkin semangat untuk berislam masyarakat pada tumbuh dengan sendirinya. Hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah. Allah selalu akan mengutus di umat ini, di masyarakat ini, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, di penghujung 100 tahun, apa dia? Man yujaddidulaha dinaha. Man yujaddidu. Ada orang yang akan menjadi reformis terhadap agamanya. Yujaddid, pembaharu. Pembaharu di sini bukan berarti bikin Islam baru, tidak. Ulama bilang bukan bikin Islam baru, tetapi meluruskan yang mulai bengkok-bengkok, menengahkan yang mulai minggir-minggir, dan seterusnya, artinya menyempurnakan lagi. Mungkin dalam 100 tahun itu sudah ada penyimpangan, ada peminggiran, lalu diluruskan lagi oleh mujaddid ini atau reformis ini. Kapan 100 tahun itu? Nah, ini yang menarik. Kita baca di tulisan-tulisan. Tahun 2024 ini adalah tahun para ulama dunia sedang menunggu-nunggu datangnya reformis. Ada yang menyangka bahwa yang datang adalah Imam Mahdi, ada yang bilang tidak hanya Imam Mahdi. Walaupun Imam Mahdi juga datang, tetapi yang lain-lain juga menjadi orang yang memperbaharui Islam atau menjadi reformis. Kenapa tahun 2024 ditunggu-tunggu? Dielu-elukan oleh para ulama karena kembali kepada hadis, akhir 100 tahun, akhir dari satu abad ini akan lahir, diutus oleh Allah reformis. Kapan 100 tahun itu? Nah, dihitung mulai runtuhnya Islam, hari ini sudah ke 100. Kapan runtuhnya Islam? 1924, yaitu dikala Kemal Atatürk, Turki, setelah Perang Dunia Kedua, Daulah Islamiyah, Daulah Utsmaniyah, penguasa Islam pada waktu itu runtuh di Perang Dunia Pertama, kalah. Islam pada waktu itu, Utsmaniyah pada waktu itu menguasai 2/3 dunia ini, kalah di kala Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, dan kemudian muncullah pemimpin Turki yang dikatakan Kemal Pasha. Mustafa Kemal Pasha ini adalah bikinan atau dukungan Inggris Raya pada waktu itu. Ternyata Kemal Pasha ini, Mustafa Kemal Pasha namanya, nama Islam, ternyata ideologinya, kepercayaannya bukan Muslim, bahkan menghilangkan Islam. Yang sudah tertata budaya Islam di Turki dirubah.
yang semula perempuan berjilbab disuruh buka, bahkan dipaksa dibuka, dan seterusnya. Syariat-syariat Islam di Turki saat itu semua dirubah, karena Turki sudah menjadi republik dan kemudian yang menguasai adalah Kemal Pasha. Tanggal 3 Maret 1924, Kemal Pasha ini, pemimpin Turki ini, resmi membuat surat keputusan bahwa daulah Utsmaniyah, kekhalifahan Utsmaniyah dihapus dari muka bumi. Tidak ada, sudah tidak ada lagi. Oleh karena itulah sejak saat itu para ulama hari ini menghitung 1924, hari ini 2024, genaplah 100 tahun. Kembali kepada hadis, ala roksi mi'ati sanatin, penghujung 100 tahun akan lahir mujaddid. Nah, ini mujaddid hari ini ditunggu-tunggu oleh para ulama. Oleh karena itu termasuk alasan bahwa Islam selalu berdiri, di samping cawe-cawenya Allah langsung, ada juga Allah mengutus mujaddid, reformis yang akan membaikkan Islam, mengembangkan Islam, menyalakan api Islam. Yang kedua, alasan yang ketiga adalah Islam, ajaran Islam selalu up to date. Secara ilmu pengetahuan dapat menjawab masalah-masalah atau perkembangan-perkembangan sains. Kenapa? Karena memang ilmu-ilmu dalam Islam, karena memang apa-apa yang ditulis dalam Al-Quran akan cocok, selalu cocok sesuai dengan zaman, sesuai dengan pengetahuan manusia. Bahkan banyak dari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran yang belum terungkap. Antara lain hari ini yang sedang ramai, yang dapat dijawab, diterangkan oleh Al-Quran, antara lain NASA, organisasi penerbangan ruang angkasa Amerika Serikat, NASA yang kita kenal. Sejak beberapa tahun yang lalu sudah mengumumkan, wahai manusia bumi, hati-hati, nanti tahun 2024 akan terjadi badai matahari. Wujudnya apa? Lidah api akan menjulur-julur sebelah kanan matahari dan akan berdampak kepada bumi. Kenapa? Lidah matahari ini, lidah api matahari ini bukan hanya api yang disemburkan oleh matahari, tetapi juga ada magnet, medan magnet yang luar biasa yang akan berpengaruh kepada magnet bumi. Bahkan sehingga ada di antara mereka yang berpendapat bumi akan gelap 17 hari. Ada lagi ahli dari Inggris, salah satu perguruan tinggi di Inggris, Profesor Daniel Sopono, namanya agak lupa karena itu nama-nama Maduro dan saya tidak hafal. Dia mengatakan bahwa bukan api, bukan lidah api yang keluar dari matahari, tapi dia bilang bahwa ada energi kuat yang keluar dari matahari yang berupa sinar yang luar biasa keluar dari matahari dan berakibat kepada adanya panas matahari, adanya panas bumi meningkat, dan magnet yang keluar bersama-sama dengan sinar matahari itu
akan menata ulang. Inilah yang disebut dengan badai matahari. Berarti ada perbedaan mereka, bersikukuh masing-masing pendapatnya. Nasa bilang api yang akan keluar, sedangkan Daniel ini berpendapat bahwa yang keluar bukan api, tetapi adalah sinar, energi sinar yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh matahari. Perdebatan antara keduanya, pro dan kontra antara keduanya pun terjadi hari ini. Bagaimana dalam ilmu Islam tentang matahari yang selama ini dianggap bahwa dalam Quran, dalam Islam yang dipelajari hanyalah ibadah, puasa, zakat, sholat, tidak hirau tentang alam raya. Benarkah itu? Tidak. Quran juga bicara tentang alam raya. Quran juga bicara tentang masalah matahari. Matahari salah satu ayat. Banyak ayat yang cerita tentang matahari. Kalau tidak salah surat Yunus ayat 5. Waja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Allah menciptakan waja'ala asy-syamsa dhiya'a, menciptakan matahari dhiya'a, menjadi dian, menjadi pelita. Pelita itu kalau zaman dulu, sekarang kan sudah tidak ada pelita seolah-olah. Karena pelita itu dibikin dari minyak tanah, pakai sumbu, sumbunya dinyalakan, menyalalah dia, keluar apinya menyala. Apinya panas, nyalanya terang. Jadi Quran sudah bicara bahwa dalam matahari, sinar matahari itu juga ada panas, ada api, ada sinar. Wal qamara nura, sedangkan bulan nura, dia tidak mengeluarkan cahaya, dia tidak mengeluarkan api, tetapi dia adalah memantulkan sinar yang datang dari matahari. Ada. Jadi bulan tidak mengeluarkan energi seperti matahari, tapi yang mengeluarkan adalah hanya matahari. Jadi asyams dhiya'a. Nah, ini yang dikatakan Islam itu pengetahuan, sains, katakanlah ilmu pengetahuan manusia sekarang ini. Jangan dianggap bahwa dalam Quran tidak ada dasar-dasarnya, sudah ditunjukkan oleh Allah. Kenapa? Quran memang hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, ngono. Jadi dia adalah petunjuk bagi Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah, ini yang kaitannya dengan yang kita bicarakan. Bulan Ramadan adalah diturunkannya awal Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, karena dia petunjuk bagi manusia, ternyata apa yang sedang hangat dibicarakan secara internasional, secara dunia, Quran juga bisa menceritakan itu. Oleh karenanya dikatakan ilmu dalam Al-Quran, berita yang disampaikan dalam Quran itu dapat menjawab, dapat berbicara, ya, kekinian yang sekarang sedang dibicarakan orang pun bisa dibicarakan. Ada ayatnya, ada tanda-tandanya, ada petunjuk-petunjuknya. Oleh karenanya bahwa Islam, api Islam tak pernah padam. Kenapa? Kembali kepada soal, karena Islam ada cawe-cawe Allah. Allah yang akan yutimmu nurih, akan menyempurnakan cahaya Islam itu. Dan yang kedua, setiap akhir 100 tahun akan ada reformis yang diutus oleh Allah untuk meluruskan Islam. Dan yang ketiga,
ilmu Islam selalu up to date. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan dalam rangka kuliah subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.